Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi dalam situasi yang begini, nggak ada yang mau menuju kepada Sultanan Nasiro, kekuasaan yang menolong. Itu kita harus justru ikut. Karena ya? untuk menunjukkan kekuasaan yang nanti kita pegang untuk menolong. Menurut saya cara Allah menolong. Ya, alhamdulillah. Supaya takdirnya kita bisa berkuasa. Nah, kalau saya takdirnya gubernur, saya lawan presiden juga itu. Dalam perspektif tidak takut ada cawe-cawe, ini daya melek politik rakyat sudah semakin bagus. Bagaimana bang? Kan perlu modal, perlu ini, itu semuanya terselesaikan dengan mekanisme tauhid tadi. Iya. Inspirasi El Salvador itu dimensinya bukan dimensi masa lalu, bos. Iya. Hari ini dan menghadapi realnya mafia. Mafia, betul. Itu bisa diatasi gitu loh. Iya. Ah, dengan apa? Dengan kasih sayang sebetulnya. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa YouTuber Perjuangan dimanapun Anda berada, terutama di sini ada Egy Sujana Channel, ada Popole TV, ada Hani TikToker, Hani Yanti ya, dan yang lain-lainnya yang ikut merilai acara ini. Nah, kami sedang membersamai Egy Sujana yang kita sudah tidak asing lagi. Dia itu sangat getol untuk memperjuangkan bagaimana ijazah palsunya Jokowi itu terbongkar. Nah, namun kali ini kita tidak akan bicara soal yang substansi kepada ijazah palsu, melainkan ini kan sedang ada pilkada serempak di seluruh Indonesia tahun 2024 ya Bang Egy ya. Yes. Nah, salah satunya yang muncul nama di bursa pilkada DKI Jakarta yaitu Egy Sujana atau Profesor Egy Sujana yang kita biasa sapa Bang Egy. Iya. Assalamualaikum, apa kabar Bang Egy? Waalaikumsalam. Ini no. Saking semangat. Baik, Turyadi Popole. Gimana? Baik, Bang Egy. Ya. Saya kemarin mengikuti beberapa channel, terus kemudian ada beberapa berita yang mengungkap tentang minat Bang Egy atau memang sudah mendaftar atau bagaimana soal dalam bursa pilkada DKI. Boleh dijelaskan nggak? Ya. Perlu diluruskan ya, brother. Dalam konteks minat, saya nggak pakai kata diksi minat. Oh iya, siap. Karena kemarin di kalangan aspirasi justru saya didaulat gitu loh. Seperti tadi juga tuh. Ya, yang dari kita partai wawancara dengan gitu ya. Partai Gerakan Rakyat. Perjuangan Rakyat. Jadi tidak bermaksud minat untuk mendapatkan kekuasaan. Iya. Karena saya tahu persis secara hukum agama siapa yang minta kekuasaan malah jangan dipilih. Iya. Ngeri gitu. Ya. Apalagi minat gitu, nggak mau saya. Jadi mengalir aja. Toh tanpa saya minat, tanpa saya kemukakan, ada aja yang mau ngusulin gitu. Gitu maksudnya. Itu penting betul. dulu pelurusan bos. Iya. Nah, yang kedua, untuk apa sih kalau dari segi kehidupan ya istilahnya tuh, saya relatif cukup lah begini aja, ngapain gitu. Iya. Malah jadi bisa masalah tersendiri nantinya kan. Iya. Ada mungkin dituduh korupsi dan lain sebagainya, itu kan jadi masalah. Iya, betul. Atau tidak adil. Karena memimpin itu kompleksitasnya luar biasa. Oke. Dan itu
kalau ada di DKI misalnya yang kelaparan, ya nggak minta, tapi si gubernurnya nggak tahu, dia kena tanggung jawab. Kenapa itu? Ngeri sih yang gitu-gitu. Ya, kemarin sudah Kalau ada. mikir ke situ nggak minat sih, Ya, sangat nggak minat. Nah, tapi dalam situasi yang begini, nggak ada yang mau menuju kepada Sultanan Nasiro, kekuasaan yang menolong. Itu kita harus justru ikut. Begitu Karena ya? untuk menunjukkan kekuasaan yang nanti kita pegang untuk menolong rakyat. Dasar saya surat An-Nisa ayat 75. Jadi di situ Allah katakan, kenapa kamu nggak maju untuk membela yang tertindas, ibu-ibu, anak-anak yang lemah? Itu ada An-Nisa tuh. Coba nanti kalau saya bohong klaim-klaim, nggak mungkin. TikTok Ani sering baca Quran tuh, ya. Surat An-Nisa ayat 75. Coba nih baca ini supaya apa tuh kita tidak klaim-klaim gitu loh. Supaya dalam arti kehidupan ini kita betul-betul ada dalil. Ya, betul. Bukan terus mencari-cari, bukan, tapi bukan kita main klaim ya. Bukan gitu. Ya, nah. Maka di sini surat An-Nisa ya, surat keempat ya, supaya ini Pak, jadi Populer TV juga betul-betul dasarnya itu Islami lah. Iya, Kita insya Allah. nggak main-main gitu. Betul. Nih ayat 75. Ini geser dia dikit dari sini. Geser sini, Di. Supaya kita bertiga. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 75. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu. Nah, itu dasar hukum yang sangat kuat. Sangat kuat. Ya kan? Dan bukan hasil pemikiran manusia. Bukan. Saya justru suruh perang. Betul. Artinya perang di sini kan perang pilkada. Betul. Nah, salah satu alat perangnya ente podcast. Oh iya, siap. Sehingga orang banyak tahu, jangan saya ini dituduh minat. Ya. Jangan saya ini dituduh ambisius. Enggak lah. Ya, Kalau soal itu saya udah pernah kok. Ya. Dulu tahun 2013 saya calon gubernur Jawa Timur. Penduduknya 40 juta lebih. Ya. KTP-nya dulu syaratnya 2 juta. Dan sudah terpenuhi. Terpenuhi, saya tampil lawan Karwo ya waktu itu. Iya, Karwo. Tapi kan saya nggak punya duit. Di sana kan dia periode yang kedua. Saya dengar katanya 10 triliun dia punya kapasitasnya waktu itu. Ya sudahlah. Tapi itu bukti pembelajaran bahwa saya bisa tampil di Jawa Timur. Apalagi di Jakarta, saya lahir Jakarta. Iya, anak Jakarta. Anak Jakarta. Saya dulu tinggalnya di Johar Baru. Jakarta Pusat, dekat penjara Salemba itu. Ya, termasuk Percetakan negara. Itu contoh. Saya kecil besar SD, SMP, SMP 76, ya kan? SMP Negeri SD Johar Baru, SMA-nya SMA 30. Waduh. Dulunya. Jadi Universitas S1-nya Jayabaya. Jadi S1, S2, S2-nya saya di IPB, tapi sebelumnya di Jerman saya, di Berlin. Jadi itu contoh sampai S3 saya. Dan profesornya dari Malaysia. Asian University. Jadi dalam perspektif pendidikan dan lain sebagainya semua saya lampaui dengan baik dan kehidupan saya di Jakarta. Walaupun sekarang saya domisili di Bogor, itu kan nggak jauh Bogor Jakarta mah, sejam setengah jam paling bisa kalau nggak macet sampai. Betul. Nah poin pentingnya apa yang saya mau tolong? Itu kan dari perspektif Quran tuh. Antum juga ini menurut saya. Kalau saya bayar antum supaya podcast kan mahal bos. Ente kan bukan orang sembarangan. Alhamdulillah. Gitu? Tapi ini kan antum yang bang kita podcast. Itu menurut saya cara Allah menolong. Ya, alhamdulillah. Supaya takdirnya kita bisa berkuasa. Tapi yang benar. Nah, yang ingin saya tolong dalam perspektif Quran tadi orang-orang yang lemah. Betul. Orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang dijolimi. Betul. Orang-orang yang tidak benar di dalam, bahkan tuh di Mekah loh. Ini cerita kasus di Mekah. Nah, maka
tidak jauh beda di Jakarta. Dari segi kriminalitas Bos Ya. itu tiap hari 50 orang mati. Itu 3 tahun lalu loh. Di Jakarta? Jakarta kaitannya dengan narkoba. Oh iya. Narkoba loh, 50 orang mati. Ya. Data saya tuh dari apa namanya itu Badan Narkoba Nasional tuh. Kayak di Kolombia dong kalau gitu. Lebih dari itu lagi. Kolombia, ya. Mati Bos, bukan cuma celaka atau cedera, mati. Sia-sia pula. Gila, 50 orang kan banyak loh, Iya, sehari. sia-sia, matinya sia-sia. Sehari. Matinya sia-sia. Kemudian pencurian dalam skala waktu 2 menit sekali. Ya. Ya, pencurian tuh. Kemudian pemerkosaan 4 jam sekali. Astagfirullahaladzim. Diangkut aja yang ditimpe gimana Iya, lu? Masya Ya, Allah. Jadi nggak yang aman, dibunuh juga. Ah. Nah, ini nggak tercover baik oleh pers, ya. Nah, kalau dulu ada koran namanya Pos Kota, saya nggak tahu masih ada apa nggak, saya nggak pantau. Pos Kota masih ada, cuman Pak. dia Itu kan main. berita kriminal terus. Iya, betul. Dan apa koran lampu merah Lampu atau merah, apa? lampu hijau ada. Mati itu tuh. Yang matanya ditutup itu. Iya, betul. Saya nggak ngerti gubernur-gubernur dulu sampai sekarang tuh nggak mikirin itu apa ya heran tuh. Iya. Ini kan orang-orang yang tertindas, Betul. orang-orang yang lemah, cari kerjaan susah, ya toh, buruh juga murah. Padahal buruh yang bener itu paling sedikit per bulan tuh 7,5 juta. Di sini belum nyampe 4 jutaan. 4 jutaan UMR karena pakai UMR. Itu Kalau nggak standarnya bener. Padahal Nabi sudah bilang bayar upah buruhmu sebelum keringatnya kering. Kering, Nah, ini bisa diselesaikan dengan kekuasaan. betul. Gitu. Itu antara lain. Oke. Kemudian yang lainnya lagi adalah ketidakmengertian gubernur dalam konteks struktur di Indonesia. Misalnya, gubernur memang di bawah presiden. Tapi gubernur dalam perspektif hari ini tidak bertanggung jawab pada presiden. Jadi bukan pembantu dong. Bukan, Jadi gubernur itu dipilih langsung Sama rakyat. Sama rakyat, jadi bertanggung jawab ke rakyat lewat DPRD di provinsi gitu loh. Jadi bukan- nggak tapi kayak- kok herannya disuruh gubernur di daerah itu pada takut sama presiden. Ini kan nggak ngerti tata negara gitu loh. Iya. Nah, kalau saya takdirnya gubernur, saya lawan presiden juga itu. Ya Gitu mungkin loh. baru ada sejarahnya sekarang. Oh, iya, Kalau insya Allah ya. karena Insya ini Allah. ilmu. Ya. Bukan saya sok belagu. Betul. Ilmu ini. Ilmu memang. Nggak bertanggung jawab sama presiden kok takut. Jadi- Contoh misalnya, saya kalau boleh kritik kepada adinda saya Anies ya. Ya. Waktu pindah ibu kota IKN tuh. Ya. Setiap gubernur diperintahkan bawa tanah. Kendi, sama kendi. Iya, tanah sama air. Air dalam Taruh di kendi. Ya. Ini kan dalam Islam musyrik, Bos. Tapi Anies nggak ngirim. Ngirim pakai tanah yang dari sengketa itu. Oh iya? Ngirim, dia datang ke Ya Allah, Kaltim. ya Robbi. Nah, itu kan udah tergerus kepada kemusyrikan, akidah, Akidah. tapi nggak dianggap. Ya. Itu contoh, harusnya dia melawan, nggak bener Pak. Bahkan Jakarta jangan dipindahin. Betul. Kemarin saya gagas bikin referendum aja untuk Ya. tetap Jakarta ibu kota. Tapi nyatanya sudah ada undang-undang katanya. Nggak bisa ya? Bukan nggak bisa, Jadi- sudah tetap ditetapkan lagi Jakarta adalah Sebagai ibu kota Indonesia. Berarti kain Gatot. Nggak gagal total. Gagal Kalau total. dari perspektif itu. Iya. Nah, dan juga saya dengar Prabowo juga nggak mau pindah. Lah, emang ngapain pindah di sono? Ntar kayak yang disinggung sama Edi Mulyadi. Iya, janganlah, nggak usah. Jangan. Jadi oleh karena itu, di dalam perspektif ke depan dalam kekuasaan yang menolong ini, Iya. betul-betul nolong yang tadi Anissa 75 itu. Oke, Bang. Nah, ini nggak ada di pikiran para gubernur Iya. dan calon-calon gubernur yang lain. Mana ada mikirin di sini, Bos? Nggak ada, dia pengennya jabatannya aja. Oke, Bang, ini mungkin tadi kan memang Abang didaulat. Terus kemudian kan ada dua orang yang memang didaulat mau atau tidak mau. Terus kemudian kaitannya tadi soal ada tugas, ya kan? Nah, Ya. apakah ini juga kategori mau ya, bukan minat dari tadi karena minat didaulat. Apakah ini juga ada yang mengatakan bahwa rusaknya Indonesia kan karena banyak orang baik yang diem. Apa masuk dalam kategori yang seperti itu? Minatnya salah satu Abang itu? Bukan minat lagi, sekali lagi. Iya, artinya yang setelah Tergerak didaulat. hati. Oh, tergerak. Oke, siap. Tergerak hati untuk mendatangi kekuasaan ini Ya. atau mendapatkannya atau Ya. bahkan merebutnya Boleh. dalam perspektif untuk menolong. Betul.
Karena ada lagi ayat lain. Surat Al-Maun. Ya. Aro'aitallazi yukadzibu bidin. Tahu nggak kamu siapa pendusta agama itu? Pendusta loh. Ya. Yang tidak beri makan orang miskin, menghardik orang miskin, tidak menolong, sholatnya lalai. Iya. Nah, Anda lihatlah, ada nggak yang perhatiin sholat di Jakarta dari pemerintah? Nggak ada. Apa perspektif pentingnya ini? Pentingnya ini adalah sholat itu tidak sekedar kewajiban. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Bukan, tapi ini justru konsep tahu diri orang yang bersyukur. Betul. Orang yang bersyukur mestinya sholat. Ya. Nah, tapi orang tidak bisa tergerak sholat dengan baik kalau tidak dikondisikan. Lewat apa? Edukasi, Kebijakan. pendidikan, lewat kebijakan. Juga misalnya coba lihat di mall-mall ya, saya lihat. Sekarang sih udah agak lumayan, tapi tetap aja tempatnya kalau tempat sholat itu pasti Di basement. di basement, di pojok. Di pojok. Ya, walaupun ada yang masih bagus sih, tapi nggak bergengsi lah. Di tempat yang pengap pula. Mestinya saran saya pengembang bikin bukan jangan musola, masjid di atas apa mallnya itu Gedung, yang iya, paling di atas tinggi, yang mewah, yang bagus, menghormatilah Tuhan itu. Iya, Allah. Itu contoh. Contoh, Tapi kan untung nggak diperhatiin. Iya. Orang mau sholat nggak sholat sebodoh ting. Betul, betul. Nah, jangankan itu juga, puasa juga nggak peduli. Dan Al-Quran nggak ada yang mengerti. 73% rakyat Indonesia tidak bisa baca Quran. Ya. 75% tidak sholat. Kita huruf Arab ya berarti. Iya, ini penelitian dari Monash University. Dari luar, Pak. Iya, Melbourne. Jadi pertanyaan saya, apakah kalau saya ngomong gini jadi politik identitas? Oh, itu dia. Enggak dong. Itu yang tadi kurang ilmu. Kurang ilmu. Ini justru brother Popule TV ini, Egy Sujana Channel dan semuanya, tolong diperhatikan. Iya. Maka jargon saya, Jakarta beriman dan bertakwa. Iya. Gitu loh. Tadi jargon. belum dijawab apakah Bang Egy ini masuk dalam kategori orang-orang baik yang mau bicara, memperhatikan, mempedulikan, dan menolong, bahasa lainnya. Nah, makanya untuk ke depan ini kayaknya jangan sampai salah pilih. Orang-orang yang seperti Bang Egy inilah yang akan Masya Allah. memberi pertolongan ya Bang Egy. Iya begitu. Nah, atas izin Allah. Atas izin Allah. Nah, cuman Bang Egy ini kan Bang Egy masuk dalam kancah yang sebetulnya kurang menguntungkan secara ketatanegaraan, karena demokrasi sekarang kan ini sedang hancur lebur, terutama ditandai dengan tanggal 22 April kemarin yang keputusan dari MK. Nah, kemungkinan kira-kira dalam kancah pilkada serempak ini masih ada nggak cawe-cawe dalam hal itu, meskipun tadi Bang Egy mengatakan bahwa di gubernuran tidak ada hierarki langsung atau bukan pembantu dari presiden. Apakah ada cawe-cawe? Kira-kira gimana? Oh, dipastikan tetap ada, karena politik itu muatannya kepentingan. Tidak mungkin orang yang punya kepentingan tidak cawe-cawe. Ya. Dengan segala kemungkinan yang dia punya lah, pasti dia gerakkan. Nah, oleh karena itu, sisi lain saya tetap optimis karena ada Allah. Amin. Ya, ada ayatnya Ali Imran ayat 26. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah lah yang berikan kekuasaan itu. Ya. Kepada siapa yang dikehendaki, Allah juga yang cabut. Ya. Allah yang muliakan seseorang, Allah juga yang hinakan seseorang. Betul. Bahkan segala kebaikan kunci-kuncinya ada pada Allah. Nah, itu Ali Imran 26. Jadi dengan perspektif itu, kalau takdirnya saya jadi, itu memang kehendaknya. Ya. Logika terbaliknya, kalaupun saya tidak jadi juga kehendak dia, jadi saya rileks saja. Iya. Nanti ada mekanisme tauhid istilah saya. Jadi mekanisme tauhid itu dia akan self propelling. Dia akan berjalan sendirinya. Contohnya apa? Antum ini satu contoh. Arif Iksan Burhani nggak ada yang saya bayar. Tiba-tiba saya dia, Bang tolong Bang podcast Bang. Mau saya, walaupun yang belum pada pulang. Siapa yang gerakin hati kalian? Iya betul. Enggak sih. Ya itu contoh. Kemarin juga bahkan juga tadi mendaulatkan. Bang Egy aja lah Bang Egy.
itu satu bagian dari kulillahumma malikal mulki. Iya. Ya, jadi Allah. Nah, yang kedua, dalam perspektif tidak takut ada cawe-cawe, ini daya melek politik rakyat sudah semakin bagus. Khususnya Khususnya Jakarta. Oke. Apalagi sudah ada kejadian di MK itu. Ya, itu. Dan sudah ada terbukti dari MK ini, jangan dibilang nggak terbukti loh. Ya. Terbukti apa? 3 hakim melakukan dissenting. Dissenting opinion. Dissentingnya itu menunjukkan adanya kecurangan. Jadi kecurangan itu ada lewat dissenting 3 hakim tadi. Ya, betul. Nah ini populer, artinya rakyat pada tahu, ya. Jadi kalau untuk di daerah khususnya kita Jakarta ini dibikin cawe-cawe lagi mungkin ada, tapi mungkin daya dobraknya bisa lebih keras. Oke. Apalagi saya kan pasti ngelawan. Oke. Saya maafkan, saya tidak bermaksud menyayangkan ya. Iya. Anies tidak melawan ya, jadi terimalah kekalahannya itu lah. Nah, jadi itu yang harus dipikirkan. Jadi insya Allah mekanisme tauhid tadi akan berjalan sendirinya aja. Asal kita tetap pegang teguh 3C. 1 komitmen, 2 confidence, dan 3 konsisten. Nah, itu terhadap kebenaran, kejujuran dan keadilan. Oke. Nah, ini 3C ini rumus saya di dalam membangun satu demokrasi. Oke. Di dalam membangun tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke. Saya kira begitu. Bang, satu lagi Bang, ini Ya, sebelum nanti tutup. Abang ini masuknya kan jalur independen. Insya Allah. Terus satu sebagai gambaran, mau jalur independen maupun jalur non independen itu kan masyarakat sudah terkooptasi atau terfragmen atau terbingkai bahwa yang namanya politik ini kan kalau mau maju sebagai presiden, gubernur, bupati, wali kota dan lain-lain itu kan ada modal, ada pemodal atau ada bohir atau ada ya yang di belakangnya. Nah, Abang bisa jelaskan nggak? Abang masuk dari jalur mana dan bagaimana situasi yang tadi saya jelaskan tadi? Ya, sekedar mengacu kepada sejarah ya. 2013 nih. Tentu sebelumnya kan 2012 gitu. Bahwa saya tampil gubernur Jawa Timur sudah diproses. Betul. Kalau bicara isi tas nggak punya. Nggak punya. Tapi kok ada yang bisa bantu? Ada yang bantu. Itu lagi-lagi kehendak Allah. Itu mekanisme tauhid istilahnya. Oh iya, betul. Itu mekanisme ada yang gerakin orang. Insya Allah, amin. Nah, berdasarkan itu saya sangat percaya karena saya ngalami. Ya. Nah, nanti saya ini ada didaulat. Kenapa tiba-tiba didaulat? Orang yang punya duit juga nggak tahu, masih si Rustam tadi sama si Muslim Arbi sama ente semua. Kok mau? Jadi nanti ada connectingnya lewat mekanisme tauhid tadi. Akan ada juga. Cuma nggak tahu kapan dan berapa. Tapi sekedar info, pada tahun 2013 saya habis 68 miliar, Bos. Bukan sedikit tahun segitu. Berarti ada isi tasnya dong. Iya, itu yang saya tadi mekanisme tauhid. Bukan nggak punya modal ada. Tapi dari mana? Dari Allah. Dari Allah, betul. Itu mekanisme tauhid. Berarti termasuk yang di DKI ini. Insya Allah. Insya Allah ya. Nah, itu satu. Yang kedua, bisa saja. Ya kan, saya kan suka hari ini masih PKS. Mudah-mudahan orang PKS nggak mata duitan, nggak perlu duit, mau gitu loh. Nah, kalau PKS nggak mau ya udah pastilah mata duitan, saya tahu lah dalam kan, saya dewan pakar kok di situ. Gitu. Tapi saya nggak boleh maki-maki. Boleh ya. Ya kalau nggak dipilih ya nggak apa-apa. Tapi saya bertarung secara gentle, apa adanya. Nah, inilah insya Allah apa laki-laki gitu. Tidak termaksud yang mereka itu yang selalu dibiayai oleh konglomerat, takut apa enggak. Nah oleh karena itu yang ketiga nih, bagaimana Bang, kan perlu modal, perlu ini, itu semuanya terselesaikan dengan mekanisme tauhid tadi. Kalau tauhid kita pegang teguh kepada Allah, janji Allah nih, janji Allah nih, ini menarik tuh. Tidak bermaksud saya sok Quran ya, tapi saya kan baca Quran gitu loh. Daripada si orang yang sok jago akal sehat tuh mengutip Han Kelsen, mengutip Jean-Jacques Rousseau, mengutip Ross Coupon,
Apaan? Yang itu Saya aku bilang ngutip itu Quran. Ini pemikiran manusia kalau yang mereka kutip. Ini Kalau Allah yang bikin. langsung. Iya. Coba sini, Hani lagi. Halo, Hani. Hani, Hani. Ini suratnya 47, Bos. Ya, surat 47, ya kan? 47 itu surat Muhammad. Ya, Muhammad ayatnya supaya kita ini Jelas. punya ada pijakan juga. Ada pijakan. Pijakan ilmu yang langsung dari Allah. Dari Allah, bukan kata-katanya. Bukan hasil pemikiran manusia. Ayat 19. Nih, Hani Ayat coba. 19 surat Muhammad. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Mantap sekali. Maksud saya begini, Bos. Iya, siap. Apa hubungannya tadi saya ngomong mekanisme tauhid itu dengan dapat tempat tinggal dan usaha? Usaha, betul. Itu kan menyangkut wilayah, Bos. Ya. Ente ngapain usaha di sini kira-kira? Kenapa ente nggak di Cibinong sono? Kenapa ente nggak di Papua? Itu sunatullah udah. Ini Iya, dong betul. konteksnya. Ya sunatullah kan. Ya, sunatullah. Ketauhidan. Ketahuilah, fa'lam gitu. La ilaha illallah. Jadi kalau orang yang bertauhidnya kuat, mekanisme tauhidnya jalan, Allah akan datangkan keberkahan. Amin. Ya kan? Ya. Apa inti keberkahannya? Dua. Kamu ada pekerjaan dan kamu punya tempat tinggal. Betul. Nah, di seluruh dunia dalam bergaul itu cuma dua, Bos. Ya. Where do you live? Saya di I live in Jakarta. Gitu kan? Oke. What your occupation? Apa pekerjaan? YouTuber. YouTube. Kan cuma dua ini, Bos. Seluruh dunia loh. Kurang. Nggak ada yang lain-lain. Mau tanyain apa coba? Nah, saya yakin dengan itu. Kalau Allah Redo sebentar. Kun fayakun. Kun fayakun. Nggak usah khawatir itu. Insya Allah enggak. Betul. Gitu lah. Insya Allah pemirsa jangan ada yang salah paham. Saya tidak minat, tapi saya didaulat dan saya bekerja untuk menolong fakir miskin, orang terlantar, seperti pasal 34 itu loh, Ya. UUD 45, dan juga orang-orang yang tertindas, yang lemah untuk bisa berjaya. Oke. Saya tidak sependapat dengan jargon Anies yang berkait dengan jangan kecilkan yang besar, tapi kita tetap membesarkan yang kecil. Nggak bisa. Oh, iya, betul. Kalau membesarkan yang kecil, yang besar harus dikecilin. Oh iya betul. Tapi dengan cara yang mekanismenya yang bagus. Betul. Harus ada keseimbangan. Nggak bisa dia tetap besar ini kecil, Ya. terus ini besar terus ini jadi ikut. Nggak bisa. Harus diseimbangkan gitu loh. Ya. Harus diseimbangkan. Nggak bisa nggak Egaliter, diseimbangkan. ya. Nah, Islam itu rahmatan. Artinya keseimbangan sosial masyarakat. Ya. Oke. Nah, ini bedanya. Jadi jangan kira kita tidak punya ilmu untuk begitu, punya. Betul, Bang Egy. Cuma kesempatan aja Allah belum kasih. Ya. Mudah-mudahan Allah kasih sekarang. Oke. Insya Allah. Bang Egy, sebagai penutup, kira-kira apa yang mau disampaikan kepada masyarakat DKI Jakarta? Mumpung tadi disinggung bahwa Jakarta masih menjadi ibu kota. Nah, apa yang mau disampaikan Bang Egy dalam melangkah untuk menjadi DKI 1, insya Allah? Saya terinspirasi dengan El Salvador Oh iya. di Amerika Tengah. Tengah. Ya, El Salvador. Ayahnya Ustadz tuh, Iya. presidennya. Oh. Anaknya namanya Bukele. Dia menghadapi El Salvador kan gila-gila tuh. Betul. Mafianya. Mafia. Jadi 80.000 mafia disikat habis. Nggak ada urusannya. Dan dia the best, pakai Bitcoin. Ya. Jadi sejahtera lah. Nah, walaupun nanti saya tidak istilahnya Bitcoin, tapi inspirasi El Salvador itu dimensinya bukan dimensi masa lalu, Bos. Iya. Hari ini dan menghadapi realnya mafia. Mafia, betul. Itu bisa diatasi gitu loh. Iya. Nah, dengan apa? Dengan kasih sayang sebenarnya. Ya. Islam itu. Ya. Artinya membasmi mafia bukan karena kebencian,
Tapi karena kasih sayang, lu jangan jadi mafia gitu loh. Kita berbagi aja dimensi sumber daya yang ada. Ya. Ya kan? Di Jakarta ini apa sumber dayanya? Saya pernah debat. Jakarta kan nggak ada hutan gitu. Siapa yang bilang nggak ada hutan? Ada hutan beton. Iya, hutan beton ini. Hutan beton. Ya, betul. Berapa tingkat ya? Kita aja di lantai 4 kan. Iya, betul. Hah? Ini hutan beton. Satu hutan beton kayak begini nilainya triliunan. Triliunan, ya, betul. Oke, di situ ada pajak. Di situ ada perizinan segala macam. Ada ekonomi. Ada ekonomisnya. Betul. Kenapa nggak dikelola yang baik? Nah sekarang CSR Jakarta aja berapa? Terakhir waktu Anies kurang lebih 70-an sampai 80 triliun. Triliun, iya, Ya kan? iya. Belum CSR-nya yang lain-lain yang bisa di ini. Berapa tuh? Iya. Ya, berapa dana taktis gubernur Iya. yang nggak perlu dipertanggungjawabkan? PAD-nya mesti tinggi. diperiksa juga tuh. PAD-nya juga tinggi. PAD paling tinggi Paling tuh. tinggi, ya. Nah, jadi obsesi dalam memimpin itu adalah Mengubah ya. ya mengubah. Pemimpin itu satu penakluk. Ini perspektif Islam. Iya. Pemimpin itu harus menaklukkan keadaan. Iya. Yang nggak benar ditaklukkan. Nah itu El Salvador udah lakukan, dia taklukkan betul tuh mafia. Tapi dengan kasih sayang. Iya. Nanti ada mekanismenya sendiri. Yang tadi saya bilang mekanisme tauhid. Itu dalil saya Al-Maidah ayat 8. Tapi kalau dibacain lagi capek lah ya. Ya, Al-Maidah ayat 8 aja. Ya. Supaya ngerti bahwa jangan karena kebencianmu membuat kamu berlaku tidak adil. Itu katanya. Tapi sebaliknya kasih sayang. Penakluk. Kedua, mengubah. Iya, betul. Keadaan yang tidak baik jadi baik, keadaan yang tidak islami jadi islami. Jadi saya ingin ubah Jakarta yang tidak islami, insya Allah islami, insya Allah. Insya Allah. Hijrah berarti ya? Tegaknya hukum Allah. Berarti mengubah itu tadi konteksnya ke hijrah. Iya dong, mengubah namanya. Iya, mengubah jadi. Jangan cuma poles sana poles sini. Iya, betul. Yang besar nggak bisa kecilin yang besar kalau nggak Iya, benar. betul. Dia nimbenya kebanyakan. Bagaimana nggak dikecilin nimbenya kebanyakan? Oke. Ya kan? Iya, Reklamasi nggak ada. Kalau konteks itu saya setuju. Dan konteks itu pula para konglomerat juga jangan terus nggak setuju. Iya. Ente udah enak betul serakah terus, dibatasi lah. Gitu. Jadi penakluk, pengubah, yang dan ketiga amanah. Amanah. Udah itu aja 3. Oke. Itu closing statement yang the best. The best ya. Jadi walaupun bukan Egy Sujana, siapapun orangnya kalau dia lakukan 3 penaklukan, pengubahan, dan amanah. Itu pasti diri dia. Insya Allah. Amin. Tapi jangan lupa konsep Egy Sujana itu. Baik. Itu kan referensi perlu, Bos. Betul itu. Nanti kita catat ya, insya Allah. Kalau nggak dicatat di dunia, di akhirat, Allah Ini udah catat digital. Udah digital ya, makanya. Nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang makanya. Baik pemirsa Popole TV dan Egy Sujana Channel dan YouTube Perjuangan yang lainnya, karena waktu juga kita harus berpisah dengan abang kita yang insya Allah mohon doanya akan maju di DKI 1. Mungkin itu aja. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Nah, Allah Akbar. Makasih. Sukses. Saya Yani Muhammad, driver online Depok.